Kayak gini nih bentuknya. Kamu minat makan haggis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Indonesia kaya akan sekali suku bangsa dan budaya. Nah, biasanya daerah atau suku-suku bangsa ini memiliki ciri khas makanannya masing-masing. Misalnya dari Palembang, mereka punya makanan khas empek-empek. Kemudian DKI, Jakarta punya makanan khas soto Betawi, gado-gado. Kemudian Jogja, makanan khasnya gudeg. Papua ada papeda. Kamu doyan papeda nggak? Kalau disebutin makanan-makanan tadi, menurut kamu menggugah selera apa enggak? Kamu dengar pempek nih, pasti nikmat ya, seger. Kamu dengar kata-kata somai, aduh, gorengan, bumbu kacang, nikmat pokoknya. Nah, gimana nih menurut kalian kalau makanan-makanan yang enak ini kita bandingkan sama makanan-makanan aneh yang ada di berbagai dunia? Kita lihat yuk. Makanan-makanan ini berasal dari berbagai negara yang rasanya aneh dan bentuknya pun aneh, teman-teman. Penasaran? Let's go! Makanan aneh pertama berasal dari negara Filipina, yaitu yang namanya balut. B-A-L-U-T. Pernah denger nggak? Belum ya? Nah, balut ini adalah telur bebek yang sudah dibuahi dan dierami menjadi embrio bebek. Dieraminya selama 18 hingga 21 hari, sehingga dalamnya itu sudah ada janin bebeknya, teman-teman. Nah, di Filipina ini makanan ini udah kayak cemilan. Mereka dijual di banyak sekali di pinggir-pinggir jalan. Layaknya kalau di Indonesia tuh kayak orang jual kacang goreng gitu. Nah, telur balut ini direbus selama 20 menit. Kemudian dimakan sebagai cemilan, teman-teman. Kalian lihat ya, bentuknya kayak gini. Tega nggak makannya? Telur ini konon berasal dari Cina yang dulu namanya Maodan. Nah, telur ini banyak sekali dijual oleh pedagang kaki lima yang ada di Filipina, teman-teman. Anak-anak sekolah di Filipina ini, ketika pelajaran biologi anatomi bebek, biasanya guru mereka menyuruh mereka murid-murid ini membawa telur balut. Nah, kemudian telurnya ini dibongkar atau dikupas, dibuka gitu untuk mempelajari anatomi janin bebek. Nah, setelah pelajaran ini selesai, supaya tidak mubazir, gurunya ini menyuruh murid-muridnya untuk makan balutnya ini, teman-teman. Jadi ada yang doyan, ada yang enggak gitu ya. Tapi kalau misalnya mereka nggak mau, nanti gurunya tuh maksa. Kamu kalau nggak mau makan, nilainya saya kurangin. Jadilah kayaknya orang Filipina hampir semuanya sudah pernah makan balut, walaupun dengan terpaksa. Makanan aneh berikutnya adalah namanya surströmming, berasal dari kota Malby, Swedia. Makanan ini adalah hasil awetan atau fermentasi ikan haring dari Laut Baltik yang difermentasi di dalam larutan garam dan asam laktat selama kurang lebih 6 bulan lamanya. Asam laktat aja baunya udah kecut ya, ditambah 6 bulan. Gak kebayang baunya. Sebenarnya metode seperti ini adalah metode pengawetan, teman-teman. Mereka mengawetkan ikan yang mereka dapatkan agar tahan berbulan-bulan, sehingga ketika di bulan atau di musim dingin mereka masih punya persediaan makanan. Tetapi baunya ini sungguh sangat menyengat. Karena bau busuknya ini sungguh sangat tidak enak. Jadi dianjurkan atau memang harus sih, mereka kalau makan tuh harus di ruangan terbuka. Karena biasanya baunya yang ditinggalkan itu akan tinggal lama sekali, berhari-hari tuh nggak hilang-hilang. Kalau di Indonesia macam terasi kali ya. Kalau kita habis makan sambal terasi, bau sambal terasinya tuh nggak hilang-hilang. Meski udah dicuci tangannya pakai sabun. Makanan ini dijual dalam bentuk kaleng saat ini, teman-teman. Tapi para wisatawan kalau ingin mengkonsumsi ikan ini ya harus di situ, di tempat. Karena banyak sekali maskapai penerbangan yang tidak mengizinkan para wisatawan untuk membawa makanan ini karena baunya sangat menyengat.
Berikutnya adalah mata ikan tuna. Mata ikan tuna ini diambil dari ikan tuna yang besar. Gak hanya diambil dagingnya teman-teman, tapi juga bahkan matanya pun bisa dijadikan masakan. Di Jepang makanan ini disebut meguro no medama. Biasanya masakan mata ikan tuna ini menjadi makanan pendamping dari makanan-makanan yang lain teman-teman. Nah, di Jepang ini banyak sekali rumah makan yang menyediakan masakan dari mata ikan tuna ini. Bahkan masakan ini juga kadang sering diselingi atau ditemani dengan soju atau lensa tuna mentah. Mentah. Mungkin bagi teman-teman yang suka makan makanan Jepang yang mentah-mentah, sashimi, tuna, salmon, mungkin doyan ya makanan kayak gini. Saya kalau sashimi masih doyan, tapi kalau mata mentah. Berikutnya adalah telur 1000 tahun atau telur pitan atau telur titan. Telur ini terbuat dari telur bebek atau telur ayam yang dibungkus oleh campuran tanah liat, abu, sekam, garam, kalsium oksida. Nah, dibungkus dengan campuran tadi selama beberapa minggu hingga beberapa bulan tergantung metode pembuatannya. Nah, setelah dibungkus ini mereka disimpan terfermentasi sehingga hasilnya telurnya itu menjadi berwarna kehitaman. Tidak hanya warnanya saja yang berubah teman-teman, teksturnya juga berubah menjadi creamy dan baunya sangat menyengat seperti belerang atau amoniak. Jadi baunya tuh kayak bau pesing gitu. Nah, kebayang gak sih makan telur yang baunya pesing? Zat perubah telur titan ini adalah alkalin material yang membuat pH telur ini menjadi basa, yaitu sekitar 9-12 pH-nya. Nah, masyarakat Kanton ini biasanya menyantap makanan telur titan ini bersama dengan acar jahe atau juga dengan kadang-kadang dengan salad dingin. Kamu mau coba nggak telur yang baunya pesing? Makanan berikutnya adalah anggur ular alias snake wine. Makanan ini berasal dari Cina, yaitu alkohol yang dalamnya direndam ular. Berbagai macam jenis ular boleh atau bisa direndam di dalam sake atau anggur beras. Minuman ini konon berkhasiat untuk kesehatan teman-teman. Jadi banyak orang yang mengkonsumsi minuman ini dengan alasan untuk vitalitas dan kesehatan mereka. Ngeliatnya aja pusing. Katanya sih bisa ular ini yang diekstrak keluar ini sudah tidak berbisa lagi karena alkohol atau etanol cairan mirasnya ini nih yang menetralkan atau menonaktifkan racun dari ular tersebut. Banyak pula orang yang percaya anggur ular ini bisa menyembuhkan mata rabun, kemudian rambut rontok, kemudian vitalitas, meningkatkan stamina. Kalau ada yang lain kenapa milih itu? Selain ular, ada juga beberapa binatang yang biasa direndam di dalam anggur ini. Contohnya kuda laut atau tokek. Tapi memang yang paling ekstrim adalah ular. Tahu ularnya ini berbagai jenis macam-macam. Ular berbisa biasanya teman-teman. Next, makanan selanjutnya adalah sosis darah. Makanan yang berasal dari olahan darah ini teman-teman, nggak hanya ada di Eropa atau di negara-negara Asia seperti Korea. Di Indonesia sendiri juga ada sih masyarakat kita yang masih mengkonsumsi darah ini. Jadi darah hewan ini dikumpulkan, kemudian direbus sehingga membentuk seperti puding atau dia mengental gitu teman-teman. Nah, darah ini kemudian dipotong-potong, baru diolah menjadi masakan lagi. Kalau di Indonesia tuh ada yang namanya marus, ada yang namanya dadih, kayak gitu. Nah, sosis darah ini sama seperti yang tadi saya bilang. Darahnya ini bukan darah cair, tapi darah yang sudah diolah seperti puding tadi, teman-teman. Jadi, darah yang sudah bentuknya kental seperti puding tuh mereka cincang halus, kemudian campur dengan bumbu-bumbu, rempah-rempah, bawang, kayak gitu. Dan kemudian dimasukkan ke dalam kulit sosis.
Nah, kemudian setelah itu dimasak deh menjadi sosis. Memang kedengarannya ngeri ya teman-teman ya, sosis darah. Tapi makanan ini sebenarnya sudah ada sejak ratusan tahun dan sudah lumrah mereka konsumsi di negara-negara misalnya Polandia, Korea, Inggris, Finlandia, Italia, Vietnam, dan juga Jerman. Nah, mereka mengkonsumsi makanan ini adalah hal yang lumrah, udah kayak makanan sehari-hari gitu, katanya enak. Makanan aneh selanjutnya berasal dari Skotlandia yang namanya haggis. Ya, haggis ini adalah dari jeroan hewan berupa jantung, paru-paru, hati yang dicincang halus, kemudian ditambah bumbu-bumbu, bawang, yang kemudian dimasukkan ke dalam kantung atau jeroan hewan lagi. Jadi perutnya atau lambungnya hewan itu. Terus diikat sampingnya kanan kiri dan direbus dengan air dengan api kecil selama 2 hingga 3 jam lamanya teman-teman. Haggis di masa modern ini sudah nggak dibungkus lagi dengan lambung ya. Sudah ada pembungkus khususnya lagi. Jadi nggak pakai perut hewan lagi teman-teman. Makanan nasional warga Skotlandia ini sudah ada sejak dari zaman Romawi kuno ya. Nah, ini sudah lama sekali. Sejak dulu makanan ini disajikan sebagai makanan utama di sebuah jamuan-jamuan pesta, teman-teman. Ini makanan mewah ceritanya. Emang sih kalau dari isiannya sih jeroan-jeroan gitu enak sih. Tapi bentuknya tuh ya nggak banget gitu. Kayak gini nih bentuknya. Kamu minat makan haggis? Makanan yang dianggap aneh berikutnya adalah marmut. Hewan marmut yang lucu ini dimakan dengan cara dipanggang atau dikaserol atau dibakar. Nah, binatang yang lucu ini rasanya katanya seperti kelinci. Ya memang sih dia masih ada saudara-saudara gitu ya bentuknya sama kelinci. Di negara Peru, masyarakatnya sangat menyukai hidangan marmut ini teman-teman. Bahkan setiap tahunnya mereka menyantap 65 juta ekor marmut. Aduh, kasihan. Biasanya masyarakat itu menyantap marmut dengan cara dibakar atau dipanggang karena rasanya yang gurih seperti daging kelinci dan bentuknya kan kecil. Jadi tuh renyah kali ya, jadinya kriuk gitu. Tapi kalau bentuknya masih kayak gini, kamu tega nggak makannya? Selain mudah bereproduksi, marmut ini juga dipercaya memiliki protein yang tinggi dan rendah lemak. Oleh karena itu, masyarakat di Peru sangat suka mengkonsumsi hidangan ini atau binatang marmut ini. Menurut rakyat Peru, cara terbaik menyantap marmut adalah tidak dengan dipotong-potong, alias marmutnya bentuknya utuh. Kemudian mereka mengambil marmutnya dan menghisap-hisap dagingnya gitu. Tega ya. Makanan aneh berikutnya adalah keju basi yang berasal dari Italia atau disebut casu marzu. Dari namanya aja udah keju basi teman-teman. Nah, keju ini sama seperti keju-keju yang lain dibuat dari bahan susu hewan yang kemudian difermentasi. Nah, fermentasinya ini ada khasnya, yaitu menggunakan larva serangga atau belatung. Kamu ngebayangin nggak makan keju yang ada belatungnya? Goyang-goyang gitu. Aduh. Makanan khas dari Sardinia, Italia ini adalah makanan ilegal, teman-teman. Sudah tidak diizinkan peredarannya. Hanya ada di daerah-daerah tertentu saja. Karena apa? Karena makanan ini dibuat atau keju ini dibuat dengan fermentasinya adalah dengan memberikan larva binatang atau belatung ini. Nah, ini tuh berbahaya buat kesehatan, makanya tidak diizinkan. Casu marzu ini dibuat biasanya di akhir bulan Juni ketika musim panas. Ketika musim panas di daerah Italia, peternakan domba sedang bereproduksi atau banyak memiliki anak. Karena sedang bereproduksi, maka hasil susunya pun sedang melimpah. Selain itu, ketika di musim panas, angin hangat yang berhembus ke Italia ini membuat proses fermentasi keju ini menjadi lebih cepat. Keju teksturnya menjadi lebih lembut sehingga lalat mudah sekali hinggap. Nah, setelah 3 bulan, keju siap disantap.
Keju yang ada belatungnya. Aduh. Keju busuk atau Kasumarzu ini menurut standar kesehatan Uni Eropa tidak masuk standar ya teman-teman. Karena ini membahayakan kesehatan manusia. Apabila disantap, larva-larvanya yang masih hidup itu ikut disantap. Kemudian masuk ke dalam saluran pencernaan kita. Nah, itu larva yang masih hidup tuh bisa membahayakan teman-teman. Jadi, larva yang masuk ke dalam saluran pencernaan kita, lambung tuh kadang tidak bisa membunuh si larva ini. Akhirnya larva ini masih hidup ada di dalam lambung, kemudian jalan ke usus. Nah, larva yang hidup ini bisa membahayakan, menyebabkan luka pada lambung atau usus kita. Dari semua makanan tadi, ada yang bikin kamu penasaran nggak sama rasanya? Nah, sekarang kalau disebut nama-nama makanan tadi, menggugah selera makan kamu, apa justru menghilangkan selera makan kamu? Menurut kamu, makanan mana nih yang paling aneh? Ya, silakan di komen di bawah. Kasumarzu, bir ular, balut, telur titan? Sebut ayo di bawah. Oke, sampai di sini dulu teman-teman videonya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanan aneh berikutnya adalah bernama Surströmming. Surströmming.